Bu dan Bapak pada siang hari ini dalam rangka yang mana setelah diberikan ada itu PIP ya. PIP itu sebenarnya program dari pemerintah, tapi alhamdulillah berkat anggota dewan kita ini bekerja sama juga dengan Ibu Esti telah membantu kita semua mewujudkan kartu Indonesia Pintar ya Bu. Mudah-mudahan kita doakan kepada anggota dewan kita ini yang di hadapan kita, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak membantu warga di bawahnya. Demikian. Silakan kepada Ibu Hajah Himatul Alia untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Darsono, Ketua RT 003, yang saya hormati Bapak Ismail, Ketua RW 09, dan yang saya hormati para Ketua RT 01 sampai 12, RW 09 Grogol Selatan, Ketua Karang Taruna, ada Ketua Karang Tarunanya? RW 09 dan juga anggotanya, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan mobil khusus ada di samping saya anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Esti Arumi Putri. Tepuk tangan untuk Esti. Jadi Bu, hari ini komplit Bu ya. Ada DPRD Provinsi, ada DPR Republik Indonesia. Jadi urusan daerah sama urusan negara ya. Jadi komplit. Alhamdulillah. Masih main HP. Ini senjatanya ibu-ibu nih biar anaknya diem pada dikasih HP. Perkenalkan Bu, nama saya Himatul Alia. Saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang setelah pemilihan umum 2019 lalu saya terpilih dari Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan seluruh dunia Bu. Bu bingung ya kok dapil seluruh dunia. Tapi luar negeri Bu, karena memang di mana di seluruh dunia di mana ada perwakilan Indonesia di sana, di mana ada rakyat Indonesia di sana, itulah daerah pemilihan saya Bu. Makanya waktu tahun 2019 saya kampanyenya nggak hanya di Jakarta, saya juga pergi kampanye ke Hong Kong, ke Saudi, saya kampanye ke Malaysia, mana-mana lah pokoknya untuk melayani warga negara Indonesia dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, alhamdulillah. Aduh, hangat-hangat gini, ada gorengan menggoda perut, tapi saya nggak bisa makan ya, karena giliran saya ngomong. Tuh Bu, dibagi-bagiin ya Bu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bersilaturahim dalam rangka kita sebenarnya ini formalitas aja sih Bu Esti ya, karena ini sebenarnya program ini kan sudah Ibu terima dan Ibu sudah cairkan juga kan? Alhamdulillah. Ini ada yang ini nggak? Ada yang terkendala nggak? Ada ya, alhamdulillah. Jadi program ini memang karena kami harus ada laporan bahwa betul nggak nyampe kepada masyarakat. Jadi kami melakukan silaturahim ini untuk Ibu juga ketemu dengan kami selaku apa istilahnya yang memperjuangkan jalur aspirasi ibu-ibu sekalian. Karena tadi PIP itu kan kita tahu ada dua jalur ya, jalur sekolah, dimana kalau ibu daftar lewat sekolah juga bisa langsung. Tapi seandainya ibu-ibu nggak dapet di sekolah, udah nggak kebagian, baru minta bantuan jalur aspirasi, ya. Jadi ibu-ibu ini termasuk yang nggak kebagian di sekolah ya? Jadi pada jalur aspirasi ya. Ya alhamdulillah kita bantu perjuangkan untuk ibu-ibu yang nggak dapat di sekolah melalui jalur aspirasi. Makanya kami buka pendaftaran. Nah kemarin yang tahun 2022 udah dapat kan ya? Nah kalau mau dapat lagi nanti di 2023 daftar ulang karena nggak otomatis ya. Jadi kalau mau lagi dapat di 2023, mumpung ada kami di sini, mumpung ada tim kami di sini, silahkan daftar ulang kembali. Ya, karena kan 2023 udah beda tahun, beda anggaran dan beda jenjang. Ya, anak ibu kan juga udah naik kelas nantinya. Ya, yang kelas akhir jangan daftar di tahap 1 ya.
Yang anaknya kelas akhir 6, 9, 12 daftarnya nanti di tahap 2. Tahap 2 itu mulai bulan Juli Agustus sudah bisa daftar. Kalau yang sekarang untuk yang tahap 1, jadi daftarnya boleh pilih, boleh daftar tahap 1 atau tahap 2. Tahap 1 sekarang pembukaannya 1 sampai 15 Maret. Bentar lagi, tinggal 2 minggu lagi ya. Jadi kalau nanti ada koordinator, silakan nanti kontak koordinator yang kemarin. Kan kemarin udah dapat, biar bisa dapat lagi gitu ya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi jangan merasa udah dapat, nanti nungguin kok kagak keluar nih uangnya gitu ya. Karena nggak daftar ulang ya. Jadi harus daftar ulang ya Bu ya. Nah ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya ini lagi masa reses gitu ya. Dan ini hari terakhir matrik saya masa reses. Sebenarnya reses sampai 2 minggu lagi sih Bu Esti. Cuman kan matrik yang saya ambil 9 hari. Nah alhamdulillah ini adalah hari ke-9 saya, dimana kami sebagai anggota DPR, Bu Esti juga anggota DPRD juga ada masa reses. Jadi dewan itu terbagi 2 Bu sidangnya. Di masa sidang rapatnya dengan berbagai lembaga dan kementerian. Nah di masa reses rapatnya dengan rakyat. Nah di masa reses ini rapat dengan rakyat, nanti ada aspirasi-aspirasi yang masuk, nanti kita bantu perjuangkan di masa sidang. Ya. Nah ini kan mungkin dari sini ada masukan apa yang terkait PIP yang nanti mungkin menjadi perbaikan-perbaikan ya, usulan-usulan di mana kesulitannya soal PIP ini nanti kita bawa ke ruang sidang, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Usulan dari ibu-ibu apa nih tentang PIP ya, biar supaya ada perbaikan lagi, supaya sistemnya lebih gampang lagi atau gimana ya. Dari ibu-ibu yang kan ngerasain sendiri ya, gimana repot nggak kemarin ngurus PIP, harus apa, ada usulan apa, silahkan nanti sampaikan ke kami ya Bu ya. Di sini ada tim kami dari ranting. Mana ranting? Mana? Ada tim relawannya Bu Esti ya, ada juga ya? Ada kan? Oh lagi di sana, jadi titik 2. Baik, ada tim relawannya Bu Esti juga, ada tim saya juga, Pak Tommy, sini Pak Tommy nih Bu. Nih Pak Tommy juga bisa Ibu mintakan bantuannya untuk misalnya nanti daftar ulang atau lewat jalurnya Bu Esti sama saja. Karena ini adalah program Indonesia Pintar, program dari pemerintah. Nah Bu, awalnya dulu nanti di share handphonenya ya, atau dengan jalur Bu Esti sama yang kemarin ya, sama aja. Silakan. Biar kalau ketemu di jalan tahu Bu, Pak Tommy namanya ya, gitu Pak Tommy, gitu. Saya mau ada usulan nih, Mbak, sampai ke Bu Hima gitu. Kata si ibu ini nama Tommy, tolong minggir. Di sini ya Bu, tolong minggir. Ibu cakep dah bercandanya nih, cakep. Di sini saya seneng banget ya. Jadi tadi itu otaknya, kecepatannya luar biasa itu ya, para palang pintu itu. Ya loh Bu, nggak gampang loh nyusun kata dalam waktu singkat, tekok, malah tadi ada yang belibet gitu ya. Itu nggak gampang loh Bu, nyusun pantun-pantun begitu. Benar ini, palang pintunya mantep bener semuanya. Sampai saya terkesima itu kapan nyusunnya gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, sebenarnya banyak program ya, asal ibu sekarang rajin-rajin buka website pemerintah. Dari Kementerian Pendidikan ada program PIP, ada program KIP, ada program apa istilahnya beasiswa unggulan dan sebagainya. Nah saya mungkin belum dapat ya, kalau yang KIP ibu-ibu belum dapat, anak-anaknya sudah kecil-kecil ya. Nah KIP ini adalah sama dengan KJMU Bu. KJMU program dari Pemprov, kalau KIP program dari pemerintah pusat. Dananya beda, yang ini APBD, ini APBN. Nah KIP ini untuk yang mau kuliah, untuk mahasiswa baru. Kalau anak-anak ibu sekarang kelas 3 SMA siap-siap nanti daftar di bulan Agustus supaya bisa dapat KIP ya. Sekolah negeri itu biasanya universitas negeri itu biasanya dapat jatah kuota banyak. Kayak UNJ itu puluhan ribu KIP-nya. Jadi kalau mau daftar ke UNJ, tes dapat lulus gitu anaknya di UNJ, lulus bisa ngajuin KIP di situ. Nah, yang susah itu yang sekolah-sekolah swasta yang apa namanya kuotanya dari pemerintah sedikit. Yang swasta itu misalnya anak ibu diterima di Universitas Tanri Abeng. Ini kan ada ya Universitas Tanri Abeng itu bagus, itu kampus saya udah ke situ. Misalnya anak ibu daftar lulus, kemudian ngajuin KIP, saya udah kerjasama dengan Tanri Abeng, jadi bisa dapetin KIP dari saya.
ya, maksudnya dari jalur aspirasi yang bisa kita perjuangkan supaya bisa dapat, ya. Jadi itu Bu, dulu besarannya di Jakarta cuma 2,4 juta rupiah per semester, zamannya tahun 2020. Jadi ketika saya mau bawa anak-anak Jakarta melalui tim saya masukin ke kampus-kampus, itu cuma 2,4 juta rupiah, oleh kampus-kampus banyak ditolak dengan halus. Karena mereka kan harus menggratiskan kuliah, sementara SPP-nya jauh di bawah, SPP KIP itu jauh di bawah standar mereka. Kan di Jakarta mahal ya Bu SPP ya, 3 jutaan ke atas. Nah ini 2,4 kan kurang gitu, jadi kampus-kampus nggak mau nombok gitu. Dan akhirnya saya usul kepada pemerintah, dalam hal ini ketika kita sidang, di masa sidang, ngomong sama Pak Menteri, tolong kalau Jakarta itu kalau bisa jangan disampai nama daerah nilai SPP-nya, karena kan di Jakarta ini serba mahal. Nah, alhamdulillah berapa kali ya, alhamdulillah berapa kali kita usulan, berapa kali ngomong, alhamdulillah akhirnya disetujui. Akhirnya untuk Jakarta bisa maksimum 12 juta rupiah per semester. Nah, kalau KJMU kan 9 juta per semester. Dulu kita 2,4. Aduh, kita KIP kalah sama KJMU gitu kan. Alhamdulillah, tapi itu tergantung kampusnya Bu. Ya, kalau kampusnya memang akreditasinya A, itu misalnya kayak kemarin ada yang diterima di UI. Jadi diterima di UI, dia SPP UI itu 8,5. Nanti oleh KIP-nya, oleh pemerintah dibayarin tuh 8,5. Jadi tergantung SPP di kampusnya. Nah nanti per semester anak ibu akan mendapatkan sebulannya 1,4 atau 1,2 ya lupa. Pokoknya 1,2 kalau nggak salah per bulan. Nanti per 6 bulan per 1 semester itu totalnya sekitar 8 jutaan. Jadi SPP-nya udah dibayarin 8 juta, dapat uang saku 8 juta juga. Jadi uang sakunya itu kan biaya kuliah, biaya dia hari-hari, kos, mungkin kan makan, atau dia mungkin kuliahnya jauh. Anak ibu boleh kok kuliahnya di Surabaya, yang penting warga Jakarta. Kenapa saya dulu warga Jakarta? Karena ini dapil saya harus melayani warga saya dulu, baru kalau ada sisa saya kasih ke provinsi yang lain. Karena kan saya anggota DPR RI untuk seluruh Indonesia. Begitu dilantik ya jadi anggota dewan seluruh Indonesia, semuanya harus saya layani, tapi kan setiap daerah punya dewan masing-masing. Nah ini kan karena dapil saya di daerah sini Jakarta Selatan, saya juga harus ngurusin warga di sini dulu gitu. Kalau ada lebih baru ke tempat lain ya. Nah itu yang bisa dimanfaatkan, tapi tergantung kampus ya. Kalau kampusnya misalnya SPP-nya 6 juta ya biarkannya 6 juta SPP-nya gitu ya. Jadi itu maksimum, 12 juta itu maksimum. Nah, itulah KIP ya, program untuk yang S1. Boleh 2 tahun ke belakang lulusannya. Misalnya anak ibu lulus tahun 2021, terus anak ibu lulus tahun 2002 nganggur, belum kuliah, nggak ada biaya. Nah nanti di 2023 tahun ini silakan daftar. Pendaftaran kampus-kampus itu udah mulai bulan Februari, Maret, April itu biasanya pembukaan pendaftaran kampus. Nanti dicoba aja daftar, kalau udah lulus baru ngajuin KIP-nya. KIP-nya itu nanti di bulan Agustus pendaftaran. September udah mulai perkuliahan. Jadi udah dijaga-jaga ini jadwalnya ditangkin tuh nanti di kalender ya. Dimerah-merahin kapan ibu nanti pencairan PIP ya. Kapan ibu nanti pendaftaran KIP. Nah yang misalnya anak ibu udah pada S1 nih, mau lanjut S2 nggak ada biaya, itu juga ada namanya beasiswa program unggulan melalui jalur LPDP. Jadi dulu kan setiap kementerian punya jalur beasiswa ya. Sekarang dijadiin satu di Kementerian Keuangan, tapi ini lembaga sendiri, namanya LPDP, Lembaga Penjamin Lembaga Pemberi Dana Pendidikan ataupun Penjamin Dana Pendidikan. Jadi anak ibu ini kalau udah LPDP misalnya mau S2-nya itu mau dalam negeri atau luar negeri itu bisa full, biayanya gratis, tinggal bawa badan aja ya. Tapi itu untuk anak yang IPK-nya nggak peduli latar belakangnya orang tuanya. Kan kalau KIP latar belakang orang tuanya ada syarat tertentu. Kalau itu nggak lihat syarat latar belakangnya, apakah dia punya mobil atau tidak dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang dilihat prestasi kalau beasiswa unggulan ya. Jadi minimal IPK-nya 3,25 itu bisa ikut apply beasiswa unggulan kepada LPDP. Jadi tahu nanti Bu LPDP itu apa ya. Jadi punya HP digunakan untuk cari info ya.
Banyak sekali program. Ada program dari Kemenpora misalnya pemberian bantuan wirausaha untuk pemuda pemula. Jadi anak muda nih yang mau mulai usaha kan kagak punya duit, ya kan? Nah itu ada programnya dari Kemenpora. Waktu itu memang nggak seluruh pemuda se-Indonesia ya, ada batasan jumlahnya kan terkait anggaran ya. Nah itu banyak tuh di Jakarta juga. Saya selaku anggota DPR kan tugasnya pengawasan. Jadi cari di mana bener nggak ada yang dapat. Nah saya kemarin mengajukan 3 orang, alhamdulillah 3 orang dapat 10 juta rupiah per pemuda. Ada yang lagi buka warung di pinggir jalan, ada yang memang dia punya usaha dari daur ulang kertas dijadiin tas gitu, macam-macam. Terus kemudian ada juga dari program dari Kemenparekraf. Kami punya program Bintek ya, pelatihan-pelatihan untuk wirausaha. Kemarin saya menyelenggarakan di Hotel Kaisar sebanyak 100 peserta dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk melakukan bimbingan-bimbingan teknis terkait usaha-usaha kuliner apa itu kan terkait usaha kuliner mereka ya. Nah, di sini kalau duduknya bisa, kalau nggak mau sama dia di sini duduknya. Kemudian apa namanya Bintek-bintek itu masih ada ya, masih sisa 4 lagi. Kalau memang di sini ada yang punya usaha ekonomi kreatif bisa daftar ke tim kita. Kalau udah banyak nanti kita bisa buatkan bintek satu rombongan gitu. Kemarin satu rombongan Kecamatan Setiabudi itu kemarin yang melakukan bintek ya. Kemudian Bu, selain bintek-bintek juga ada bantuan untuk usaha ekonomi kreatif Bu. Misalnya UMKM itu kan ada ya kemarin bantuan-bantuan lewat RW RT ya, yang 2,4 juta dulunya, sekarang jadi 1,2 ya Bu. Nah itu kan untuk UKM-UKM yang dari Kementerian UMKM dan Koperasi. Artinya UMKM biasa, misalnya ibu jualan nasi uduk, nanti kan UKM, jualan bakso depan rumah UKM. Dan yang dimaksud ekonomi kreatif itu yang memang sesuatu yang biasa dikasih nilai tambah jadi luar biasa gitu. Contohnya Bu, misalnya ibu jualan donat nih, tengahnya bolong, udah biasa kan. Nah sekarang ibu bikin inovasi, gimana caranya di donat gua bentuknya segitiga, nggak bulat kan? Donatnya bentuk segitiga. Lalu atau ibu bikin tetap bulat tapi tengahnya nggak dibolongin, dibikin hiasan-hiasan ondel-ondel, hiasan apalah yang cakep gitu, ada seninya gitu. Yang tadinya donatnya harga goceng bisa jadi ceban, bener nggak? Karena menarik, bisa ditaruh di mart-mart gitu kan kalau udah bagus kemasannya. Lalu dikasih logo-logo halal. Bu, kabar baiknya Bu, Jakpreneur ini dan juga dinas Parekraf kita, kemarin saya ketemu sama kepala dinasnya. Dia bilang, Bu, kalau ada yang mau bikin logo halal bisa Bu nanti sampaikan Bu ke warga. Kalau ada yang mau bikin logo halal, mau bikin apa sih istilahnya tuh yang BPOM dan sebagainya, itu bisa dibantu diurus oleh Pemprov dari dinas Parekraf ya. Bisa juga dari Jakpreneur. Jadi sekarang tuh serba inilah. Kemarin tuh saya dikasih oleh-oleh keripik tempe, ada cuma tempe tapi udah dikemas cantik banget. Jadi pas dibuka tempe, tapi kemasannya tuh udah cakep, jadi bisa masuk mart-mart gitu deh gitu ya, sekelas Ciki deh gitu ya. Kan Ciki kemasannya bagus tuh. Nah ini juga udah bisa dimasukin gitu, jadi ada kacang. Kemarin dioleh-oleh tuh kacang, tempe, udah kemasannya udah cakep-cakep. Minuman-minuman juga udah kemasannya udah cakep-cakep gitu. Jadi itu pembinaan-pembinaan yang dilakukan ya oleh Kemenparekraf. Nah kemudian ada juga dari Kemenpora udah tadi usaha pemuda pemula. Nah ini bantuannya ini Bu, kalau ibu punya usaha kan ekonomi kreatif itu ada 16 macam ya Bu. Ekonomi kreatif itu 16 macamnya Bu, ada seni, ada musik, ada apa namanya, seni, musik, yang paling banyak tuh kuliner ya, kuliner. Nah kuliner ini tadi kalau ibu bikin inovasi, donatnya jadi cakep gitu, nah itu masuk ekonomi kreatif, bisa dapat bantuan. Ada yang daur ulang bungkus permen itu kan kalau dibuang gitu aja jadi sampah ya Bu, tapi ketika diolah, dibikin kerajinan sehingga menjadi dompet atau tas, itulah yang disebut ekonomi kreatif. Jadi segala sesuatu yang tadinya biasa menjadi tidak biasa gitu ya, menjadi bernilai. Nah itulah yang bisa diberikan bantuannya oleh Kemenparekraf. Kemarin saya juga sudah mengajukan 3 orang, alhamdulillah 3-3-nya lolos, dapat bantuan dari ekonomi kreatif sebesar 10 juta rupiah per ekonomi kreatif ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya
banyak tuh program-program yang bisa kita manfaatkan asal kita rajin-rajin cari info ya. Kalau misalnya ibu punya usaha yang ingin memang dikembangkan, silakan nanti bisa buat proposal ya. Nah itu dari mitra-mitra kami Bu, karena saya ditempatkan di Komisi 10. Komisi 10 itu bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Desa Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan. Nah di perpustakaan ini, bila di RW sini ada pojok baca, silakan nanti bisa minta bantuan buku-buku untuk disalurkan dari Perpusnas RI supaya bisa disalurkan di wilayah ini kalau memang ada ya. Nah itu sekilas info mengenai program-program kerja yang ada di Komisi 10. Komisi di DPR itu ada 11 Bu. Kalau di DPR ini ada berapa Bu Esti? Ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, Bu Esti komisi berapa? Keuangan. Dia banyak duit ya. Komisi keuangan. Ya, kalau saya komisi 10. Kalau komisi 10 tuh kalau di DPR berarti komisi E ya. Komisi Kestra ya. Kalau saya komisi 10. Jadi komisi 1 itu bidang pertahanan, luar negeri, dan teknologi informasi. Kalau rapat nih Bu, rapat antara menteri dengan DPR, kalau komisi 1 berarti dipanggillah menteri pertahanan ya, menteri pertahanan, menteri kominfo, menteri luar negeri itu biasanya suka dipanggil buat rapat-rapat. Kami ini Bu, Senin sampai Kamis tuh rapat, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kami kunjungan dapil, kunjungan kerja ke berbagai daerah. Jadi selama masa sidang itu ya rapat lah Senin sampai Minggu begitu jam kerjanya gitu ya. Tapi kalau di masa reses ini memang sebulan reses ya itu untuk menyerap aspirasi masyarakat terus keliling gitu, untuk menyerap aspirasi. Nanti balik lagi ke masa sidang, rapat lagi dengan berbagai lembaga dan kementerian begitu tiap hari Bu. Jadi untuk yang misalnya komisi 2 bidang pertanahan, bidang dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri itu juga sama yang dipakai nanti kementerian-kementeriannya. Ada menteri-menteri favorit, misalnya kalau favoritnya wartawan, kalau beliau datang tuh ramai gitu ya, yang lagi heboh-heboh. Misalnya di komisi 1 tuh menteri pertahanan yang biasanya banyak tuh wartawannya. Nah yang lagi ramai ini komisi 3 kemarin akibat kasus hukum. Sampai komisi 3 tuh turun tangan. Kasus hukumnya itu penembakan Brigadir J. Nah itu komisi 3 turun tangan karena kalau enggak itu kasus berlarut-larut, dan alhamdulillah sudah ada hukum pengadilan dan akhirnya ditetapkan hukum yang setimpal gitu ya. Kita udah seneng lah ya gitu ya. Nah komisi 4 pertanian, terus ada komisi yang saya ini adalah komisi 10, ada 11 Bu. Selain komisi-komisi ada badan-badan Bu. Badan kerjasama antar parlemen itu saya ditempatkan di situ karena nggak semua anggota dewan bisa ditempatkan di badan-badan. Ada badan legislasi, ada BURT, ada macam-macam badan. Jadi kerjanya double. Lalu juga kami harus bekerja di MPR. Jadi MPR itu terdiri dari DPD dan DPR. Nah saya sebagai DPR ditempatkan di fraksi Gerindra, MPR RI juga punya tugas Bu untuk sosialisasi keliling Indonesia, keliling dapil, mensosialisasikan 4 pilar yang berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, dan NKRI juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu tugas kami untuk terus mensosialisasikan itu. Karena kan sejak reformasi kita mata pelajaran Pancasila itu udah hilang ya, sejarah hilang, porsi pelajaran agama sedikit. Nah inilah yang kita terus perjuangkan supaya nanti di Komisi 10 dalam undang-undang revisi undang-undang nanti Pancasila bisa masuk kembali ke dalam pelajaran kita, sejarah juga bisa. Karena itu kemarin kita perjuangkan terus-menerus untuk hal ini supaya pendidikan moral kita, anak-anak kita jangan kayak sekarang gitu, sampai mereka nggak ngerti Pancasila itu apa. Ya ini kan kasusnya David ini kan sama Mario kan cuma gunung es sebenarnya. Ya kasus-kasus nilai sila kedua itu manusia yang adil dan beradab, sepertinya ya membantai orang itu kayak apa ya gitu. Anak-anak kita juga masih sering tawuran di Jakarta Pusat itu. Izin ya Bu, kayaknya saatnya saya makan gorengan. Karena aja.